kasih. Selamat sore rekan-rekan semua. Bertemu lagi dengan saya Tedros Tandi dalam podcast Dikes ISPI. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Teddy. Oke, gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Baik. Sekedar mengenalkan narasumber kita pada hari ini, Apoteker Yudi Hardi Susilo, M Clean Farm ya Pak. Dan Clean Farm ya. Oke, gelarnya fokus ke klinis berarti ya Pak. Bisa dibilang begitu sih. Oke. Master of Clinical Pharmacy. Clinical Pharmacy. Dulu kuliah di UGM ya Pak? Yaitu gelar keluaran UGM. Oke. Keluaran UGM. Nah, kebetulan sekarang Pak Yudi ini bekerja di salah satu rumah sakit yang cukup besar di Banjarmasin ya Pak. Rumah sakit apa Pak? Rumah sakit ini tetangga kita, Oh, tetangga kita. Ansari Saleh. Ansari Saleh, rumah sakit yang cukup besar. Nah, Dekat jembatan Basit lah. oke, betul. Nanti rekan-rekan yang tinggal di Banjarmasin tentunya sudah hafal karena rumah sakitnya cukup besar dan megah kalau kita lihat dari luar. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait kolesterol karena memang momennya cukup atau temanya cukup menarik karena memang sebelumnya banyak kasus kolesterol, apalagi kemarin setelah Idul Adha itu banyak yang mempertanyakan apakah nanti ada pengaruhnya enggak makan makanan yang berdaging dengan kolesterol. Nah, masuk ke beberapa pembahasan kolesterol, Pak Yudi. Kalau dari pengertian atau definisi yang mudah dipahami oleh masyarakat sendiri, kolesterol itu apa sih, Pak? Kolesterol itu apa ya? Ini jadi kayak kuliah ya. Gitu. Saya kalau mau mulai Pak Teddy saya nggak cocok nih, karena Pak Teddy lebih ahli. Tapi baiklah, saya ini mungkin barangkali untuk masyarakat yang mendengarkan siaran kita kali ini ya, barangkali saya ingin berbagi aja ya, berbagi pengetahuan saya lah. Kalau dibilang kolesterol itu apa ya? Kolesterol adalah lemak yang ada di dalam pembuluh darah kita, dalam tubuh kita, terutama kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, itu yang berbahaya. Tapi kalau lemaknya masuk ke sel-sel, bisa jadi malah bermanfaat. Jadi kalau kita mengkonsumsi kolesterol yang bagaimana yang bisa berbahaya bagi tubuh kita adalah kolesterol yang memang berpengaruh buruk terhadap tubuh kita. Gitu. Intinya kayak gitu sebenarnya. Dan dari mana asal kolesterol ya dari lemak-lemak yang kita konsumsi. Kalau dulu bilang ada yang kolesterol itu dari, kalau dalam bahasanya kole itu kan dari hewan ya. Kalau tumbuhan itu fitosterol. Tapi sebenarnya ya memang ada betulnya. Jadi lemak-lemak yang memang berasal dari hewani itulah yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi kolesterol. Kalau yang lemak-lemak dari tumbuhan namanya fitosterol. Istilahnya kayak gitu. Iya, baik. Berarti kolesterol tuh kalau saya ringkas ada yang baik, ada yang jahat juga ya Pak? Ya, betul. Jadi kolesterol itu sendiri kalau kita evaluasi dalam laboratorium itu ada komponennya. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Kalau di dalam pemeriksaan laboratorium kita bisa melakukan pemeriksaan low density lipoprotein ya, LDL, yang disebut sebagai kolesterol jahat. Kemudian ada yang kolesterol baik. Nah, kolesterol baiknya adalah yang high density atau HDL, HDL-C, HDL kolesterol. Tapi di komposisi lainnya ada yang namanya trigliserida, juga itu berbahaya. Kemudian ada apoprotein yang juga berbahaya. Nah, itu adalah komposisi. Kalau kemudian ada yang namanya juga very low density, yaitu LDL. Jadi kalau HDL, LDL, kemudian FLDL digabung itu namanya kolesterol total. Jadi kalau kita periksa pakai pemeriksaan itu, nah kolesterol total itu adalah gabungan dari kolesterol baik, kolesterol jahat ya, ditambah yang very low density atau FLDL itu. Nah, itu yang disebut sebagai kolesterol total. Ya, baik, cukup menarik juga Pak pembahasan terkait definisinya. Tapi kita nggak terlalu mendalam terkait teori tersebut karena penontonnya nggak hanya ini mahasiswa farmasi atau mahasiswa kesehatan atau nanti yang supaya tahu aja bahwa memang ada yang baik, ada yang jahat. Oke, betul. Secara umum gitu ya Pak. Nah, ini menarik juga Pak terkait pengobatannya sendiri. Untuk kolesterol sebenarnya banyak nggak sih Pak, dan jenisnya apa aja sih Pak? Banyak. Jadi sebelumnya memang ya, kalau untuk pengobatan kolesterol, karena ada beberapa memang obat anti kolesterol yang harus dengan resep. Jadi sebelum saya membahas ke sana, sebenarnya kalau kita ingin melakukan
pengobatan sendiri kolesterol atau kita sebut medikasi Iya. ya. Kita akan menyinggung soal medikasi atau pengobatan sendiri kalau kita merasa tubuh kita posnya banyak ya. Kemudian kita tiba-tiba ingin melakukan pengobatan sendiri. Harus diingat bahwa obat itu selain mempunyai khasiat, juga mempunyai efek samping. Hati-hati yang itu. Punya efek samping. Jadi ketika kita melakukan pengobatan sendiri, pikirkan dua hal itu. Ya. Memang ada manfaatnya, tapi juga ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu yang perlu harus diwaspadai oleh kita. Makanya obat-obat kolesterol yang Pak tadi tanyakan itu kebanyakan adalah obat-obat yang harus dengan resep. Harus dengan resep ya. Ada beberapa yang setahu saya ada 4 ya, 4 atau 5 lah. Ya. Ada golongan statin. Ya. Golongan statin kita sering mungkin masyarakat awam juga tahu ya. Golongan statin banyak macamnya. Ya. Ada yang banyak berkembang adalah simvastatin dan atorvastatin. Tapi sebenarnya golongan statin itu lebih banyak lagi. Ya. Ada yang lipofilik, yang hidrofilik ya, ada yang lovastatin, rovastatin dan sebagainya. Tapi yang berkembang di masyarakat adalah simvastatin dan atorvastatin yang kita batasi. Kemudian ada juga golongan fibrat. Nah, golongan fibrat, tapi semua obat itu mekanismenya berbeda-beda. Berbeda-beda. Nanti kita mungkin bisa bahas mekanisme obat-obat itu ya. Tapi selain statin tadi ada golongan fibrat, kemudian ada golongan pengikat empedu. Ya. Pengikat empedu yang itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah tapi melalui sistem pencernaan. Nanti dia akan mengikat kolesterol dan mencegah absorpsi kolesterol dan dikeluarkan lewat feses. Terus ada juga yang dari golongan asam nikotinik berupa niacin. Niacin itu juga dia bisa menurunkan kolesterol jahat, sehingga kolesterol di dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, masih banyak lagi sebenarnya kayak ezetimibe dan sebagainya itu golongan-golongan baru, ya, golongan-golongan anti dislipidemia itu bisa jadi terapi terutama di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu banyak dipakai obat-obat baru dengan mekanisme baru untuk anti dislipid atau anti kolesterol. Gitu Pak tadi. Oke, baik Pak. Tadi Pak Yudi udah menyinggung terkait swamedikasi ya Pak. Nah, ya. Oke. Kalau dari pengertian swamedikasi itu berarti apa Pak? Pengobatan Swamedikasi ya. Nah, swamedikasi itu kan kalau dari terminologi bahasanya swa itu kan sendiri ya. Medikasi itu pengobatan, obat sendiri. Jadi sebenarnya swamedikasi adalah pengobatan sendiri. Jadi inisiatifnya dari yang sakit. Yang sakit datang ke sarana kesehatan seperti apotek, berobat sendiri, mencari obatnya sendiri. Nah, itu swamedikasi. Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa obat itu bisa efektif ya, bisa manjur, terapinya bagus kalau kualitasnya bagus. Ya. Saya mengatakan di sini supaya masyarakat tahu bahwa obat itu bukan sembarang sediaan. Jadi obat harus mempunyai kualitas bagus dan biasanya yang membuat obat itu berkualitas bagus adalah cara menyimpannya. Cara menyimpan. Jadi obat-obat itu disimpan dengan suhu tertentu, dengan misalnya harus terhindar cahaya dan sebagainya supaya berkualitas bagus dan tidak menimbulkan efek samping pada saat dikonsumsi kan. Nah, kalau masyarakat datang ke tempat yang tepat, maka dia akan mendapatkan obat yang bagus juga, kan? Maka datanglah ke apotek yang betul-betul mereka melakukan prosedur penyimpanan yang tepat kan. Masalahnya kalau kita melakukan pengobatan sendiri kemudian datang misalnya ke pasar kan, ke tempat-tempat yang tidak punya prosedur penyimpanan yang standar gitu. Mereka tidak akan bisa mengontrol kualitas obat. Nah, itu kan bisa berbahaya. Maka kalau datang ke apotek, maka dia akan ketemu tenaga profesional, kan? Ada asisten apoteker, ada tenaga vokasi yang kita sebut tenaga apoteker ya, tenaga teknik farmasian, ada apoteker di sana yang bisa memberikan nasihat, saran terkait dengan apa keluhannya, kan? Misalnya, oh ini pegal-pegal, kemudian setelah diperiksa kolesterolnya tinggi misalnya, LDL-nya sekian, atau dia misalnya masyarakat membawa hasil lab, ya. Masyarakat membawa hasil laboratorium pemeriksaan. Ini saya baru melakukan pemeriksaan di laboratorium.
ini hasilnya segini, datang ke apotek, minta advice, minta konsultasi kan, konsultasi dengan apoteker, sebaiknya bagaimana. Nah itu apoteker bisa memberikan saran. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya swamedikasi adalah pengobatan sendiri, obat yang diberikan adalah obat-obat yang tanpa resep. Ya ingat ya, obat tanpa resep atau obat yang obat apotek ya, obat apotek. Cuma memang kalau di Indonesia ya, kita masih terbatas. Tapi kalau kita mengacu pada di Australia misalnya, itu banyak loh obat-obat, list obat-obat yang di sini keras ya, di sana bisa dikeluarkan. Oh, berarti klasifikasinya Nah, Pak, itu dia masalahnya. Banyak, misalnya kalau di Australia itu ada namanya farmasis, khusus farmasis drug list. Iya. Jadi ada obat-obat yang bisa orang melakukan swamedikasi, misalnya kayak obat-obat keras itu, kayak aminofilin ya, untuk asma dan sebagainya. Bisa dikeluarkan oleh farmasis tanpa resep dokter. Itu bisa. Tapi kalau di Indonesia belum. Ini cuma masalah aturan. Tapi kita harus tahu bahwa tempat-tempat seperti apotek itu adalah tempat-tempat yang paling pas untuk dilakukan swamedikasi. Itu pengertian swamedikasi ya. Kira-kira ada bayangan ya? Ya, lumayan ada bayangan nih Pak. Jangan sampai salah, soalnya takutnya nanti obat resep kita swamedikasikan. Nah, itu boleh. yang berbahaya Pak. Betul. Secara legal. Ya, baik Pak Yudi. Berarti kalau kita sambungkan dengan kolesterol, sebenarnya ada nggak sih Pak obat-obatan yang bisa diswamedikasikan dari penyakit kolesterol ini? Nah, obat kolesterol sebenarnya sifatnya adalah nanti suplemen. Iya. Nah, kalau suplemen bisa diswamedikasikan. Nanti silakan dicari sediaan yang bisa menurunkan kolesterol, suplemen. Tapi kalau obat-obat yang kita sebutin tadi itu adalah semua adalah obat-obat keras. Obat-obat keras. Tapi kalau untuk sekedar konsultasi, misalnya dia sudah mendapatkan resep gitu ya, sudah mendapatkan resep, kemudian minta kepada apoteker untuk melakukan pengaturan, ini sudah tepat belum, ada masalah interaksi atau tidak, kemudian ada bagaimana efek sampingnya, bisa ke apotek tanyakan. Itu masuk salah satu tindakan swamedikasi juga. Swamedikasi untuk menjadikan terapinya benar. Berarti perlu hati-hati juga ya Pak. Misalnya kita mengkonsumsi obat tanpa resep, obat-obatan kolesterol ya. Itu perlu hati-hati gitu ya Pak. Karena efek sampingnya juga lumayan tuh. Ya, seperti betul. si statin ya, statin itu efek sampingnya adalah otot. Iya. Ya, otot, ada miopati, ada rhabdomyolysis dan sebagainya, itu bisa kalau kebanyakan, kalau per dosis bisa bikin lemas. Lemas sampai pegel-pegel dan sebagainya. Bahaya kalau tidak tahu efek sampingnya. Walaupun kita tadi Pak Yudi menjelaskan terkait swamedikasi, tapi untuk penyakit kolesterol kita harus hati-hati, nggak semua obat-obatan, terutama obat keras yang digunakan untuk kolesterol bisa kita konsumsi. Mungkin Pak Yudi menyarankan lebih ke suplemen gitu ya Pak. Ya, suplemen. Nah, kemudian sama nanti mungkin pengaturan di gaya hidup. Iya, di gaya hidup. Nah, saya mau masuk ke terapi non farmakologis. Tadi kan terapi farmakologisnya Pak. Kalau terapi non farmakologis untuk pasien kolesterol itu apa aja sih Pak? Terapi farmakologis yang jelas tadi suplemen ya. Suplemen, kemudian mengubah gaya hidup. Gaya hidup. Kalau cari suplemen yang memang bisa, misalnya kalau dia bisa menyerap kolesterol kayak kolesteramin, kolesterol dan sebagainya, itu mengikat padu, dia bisa mengeluarkan atau mencegah absorpsi kolesterol kemudian dikeluarkan melalui feses. Itu bisa menurunkan secara nyata kolesterol. Kemudian kalau gaya hidup, ya kurangilah gorengan. Iya, betul. Ya, kurangi gorengan, kemudian kurangi daging steak, kemudian kurangi ya yang nyaman-nyaman kalau bahasa ya kan. Yang nyaman-nyaman itu memang nyaman pada saat makan ya, tapi hati-hati kalau pada usia tertentu ya, kita tidak bisa mengontrol sintesis kolesterol itu. Sintesis kolesterol itu kemudian akan semakin tidak terkontrol pada usia yang pada lansia lah. Itu hati-hati. Kemudian makanan yang lain, steak, kemudian jeroan ya. Nah, itu gaya hidup yang sehat mulailah diatur lagi. Terutama yang sudah mulai
Begal-begal terasa kayak gitu kan. Iya, betul, Pak. Nah, kalau kita bicara terkait terapi non farmakologis, kalau olahraga itu Nah, termasuk juga tidak, Pak? olahraga bisa menurunkan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik dia bisa meningkatkan meningkatkan kolesterol baiknya, Iya. HDL-nya, dan menurunkan kolesterol jahat. Bisa olahraga. Dan biasanya ada hitung-hitungannya biasanya. Oh, Ada hitung-hitungannya. iya, iya. Jadi orang-orang gizi itu bisa, orang-orang di apa, di gym itu juga bisa Iya. mengatur ya kalori sekian, Iya. dan pengeluaran sekian itu bisa menurunkan kolesterol. Aktivitas fisik jangan terlalu terforsir juga. Oh, malah nggak boleh berlebihan juga ya, Pak? Masalahnya kan dilihat juga, karena biasanya orang yang kolesterol resikonya adalah kardiovaskuler, ya kan. Iya. Kebanyakan orang kolesterol dengan kolesterol tinggi biasanya dia ada namanya ASCVD, atherosclerosis vascular disease. Iya. Jadi penyakit yang terkait dengan atherosclerosis. Atherosclerosis adalah kalau Pak Teddy mungkin ini tahu ya, adalah penumpukan plak. Iya. Plak itu adalah lemak. Lemak itu sebenarnya kan dari LDL-nya. Iya. Kita tahu bahwa HDL rasionya itu kan sekitar 2 sampai 2,5 rasio LDL per HDL. Jadi kalau fungsi HDL itu adalah mengangkut LDL. Ibaratnya kalau kita datang ya, ini ada pembuluh darah, kemudian LDL-nya kita banyak, kemudian numpuk dalam pembuluh darah sebagai plak. Iya. Kalau tidak ada HDL yang ngangkut ini, maka plaknya akan terus tertimbun. Oh, Nah, fungsi obat statin itu maka akan melancarkan mencegah terbentuknya plak. oke. Nah, aktivitas fisik ya biasanya akan ini juga mencegah terjadinya plak itu juga. Oke. Plak kemudian, nah kalau terlalu terforsir, orang yang aterosklerosis biasanya nyerangnya kan ke jantung. Orang jantung iya. biasanya sesak napasnya terjadi sesak napas, artinya sesak pernapasannya mulai melambat dan batuk yang memberat dan sebagainya. Kalau kebanyakan aktivitas fisik juga nggak baik, jadi harus diatur juga. Oke, Makanya berarti memang hati-hati. ada hubungannya ya, Pak, Ada antara kolesterol hubungannya. dan penyakit jantung. Ya, ada hubungannya. ASCVD itu. Iya, betul, betul, betul. Nah, tadi kan sempat kita bahas terkait penggunaan suplemen ya, Pak. Kalau suplemen sendiri sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih, Pak? Dari segi Suplemen itu obat-obatan sendiri tersebut? ada. Kalau suplemen namanya juga semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Semua zat yang bukan dalam diri kita, artinya pasti ada. Iya. Kalau prinsip dalam farmasi itu kan yang membuat efek samping itu berbahaya atau tidak adalah dosisnya kan. Iya, betul. Dosisnya. Kalau kebanyakan suplemen juga nggak Oh, bagus. iya. Nah, tapi untuk dosis normal, efek samping yang berbahaya itu sangat minimal. Suplemen. Iya. Jadi sebenarnya lebih aman suplemen. Iya. Lebih aman suplemen untuk terapi non farmakologis Iya, dari kolesterol. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yudi. Pembahasannya sudah cukup mencerahkan masyarakat tentunya. Tadi kita membahas terkait kolesterol itu apa, suami dikasih itu apa, terus hati-hati juga terkait penggunaan obat-obatan kolesterol, kemudian ada terapi non farmakologisnya. Baik, terima kasih Sobat ISPI. Podcast singkat kita semoga cukup mencerahkan, terutama untuk masyarakat yang mengalami kolesterol. Saya selaku host untuk kegiatan podcast pada hari ini, ingat obat, ingat ISPI. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.